Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kali ini kita masih di bab 3 ya. Bab 3 itu tentang KPK dan FPB, tapi kita sudah di bagian paling akhir ya di buku matematika ini ya, yaitu pemecahan masalah yang ada di halaman 74. Jadi adik-adik sekalian yang mungkin masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4 ya. Untuk buku ini sebenarnya sudah saya bahas dari awal sampai akhir, tapi ada untuk yang beberapa soal pemecahan masalah, karena ini juga membutuhkan pemikiran yang cukup menantang ya buat adik-adik sekalian dan agak lama, jadi saya lewati ya beberapa, tapi ini akan saya bahas beberapa yang masih ketinggalan. Langsung aja kita di halaman 74 ya di sini. Nah, ini ada 3 soal ya. Nomor 1, diketahui P merupakan faktor dari 36, tetapi bukan kelipatan dari 4. Tentukan nilai P yang terbesar ya. Jadi caranya nanti kita cari dulu faktor dari 36 ya. Faktor suatu bilangan itu adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, ini 36 misalnya, faktor dari 36 itu adalah 36 sendiri ya, 36 dibagi 36 itu dapatnya 1 ya. Kemudian 2 ya, 2 itu juga faktor dari 36 ya, 36 dibagi 2 itu hasilnya adalah 18 dan seterusnya. Oke, kita lihat untuk soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Di sini udah coba saya kerjakan ya. Mari kita simak bersama-sama. Jadi P merupakan faktor dari 36 dan bukan kelipatan 4. Nah, kemudian setelah itu kita diminta menentukan nilai P yang terbesar. Lah, kita cari faktor dari 36. Faktor dari 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 ya. Jadi 36 dibagi 1 itu hasilnya 36 ya. Kemudian dibagi 2 hasilnya 18. Dibagi 3 itu hasilnya adalah 12. Dibagi 4 itu hasilnya 9. Dibagi 6 dapatnya 6. Nah, sehingga faktor dari 36 ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Selanjutnya, faktor dari 36 yang bukan kelipatan 4 ini ya. Bukan kelipatan 4. Itu ada 1. Nah, 1 itu bukan kelipatan 4 ya. Kemudian ada 2. Ya, 2 itu juga bukan kelipatan 4. Bilangan kelipatan 4 itu dimulai dari 4, 8 ya. Kemudian 12. Lah, ini berarti 1 bukan kelipatan 4, 2 bukan kelipatan 4, 3 juga bukan kelipatan 4, 6, 9, dan 18. Lah, ini 6 bilangan ini yang bukan merupakan kelipatan 6. Faktor dari 36 tetapi bukan kelipatan 4. Selanjutnya di sini tentukan nilai P yang terbesar ya. Jadi P-nya itu adalah faktor 36, bukan kelipatan 4 dan nilainya terbesar. Berarti kalau kita lihat di sini ya, faktor 36, kemudian kelipatan 4-nya ini, lah kemudian lebih menjurus lagi yang paling besar, nilai paling besar berarti 18. Jadi nilai P ya, yang terbesar itu adalah 18 ya. Jadi nilai P yang terbesar adalah 18 ini. Sudah ketemu ya adik-adik sekalian. Jadi langkahnya kita cari faktornya dulu, kemudian kita cari yang bukan bilangan kelipatan 4. Nah, setelah ketemu yang bukan bilangan kelipatan 4, kita lihat yang paling besar yaitu 18. Itu untuk soal nomor 1 ya adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke soal nomor 2 ya. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, dalam 2 menit jumlah pendukung sebelasan A yang masuk ke stadion rata-rata berjumlah 80 orang. Sedangkan pendukung sebelasan B itu berjumlah 120 orang. Berapa jumlah penonton di dalam stadion setelah setengah jam? Ya, jadi dalam 2 menit pendukung sebelasan A itu yang masuk 80 orang rata-rata. Kemudian pendukung kesebelasan B 120 orang. Nah, kalau setengah jam itu berarti
30 menit ya. Jadi setengah kali 60 karena 1 jam itu 60 menit, berarti setengah kali 60 hasilnya 30 ya. 30 menit itu kira-kira berapa orang yang sudah masuk ya. Berarti total dari pendukung sebelasan A dan kesebelasan B. Oke, kita lihat di sini ya. Ini juga sudah coba saya kerjakan. Jadi dalam 2 menit pendukung A itu ada 80 orang ya. Kemudian pendukung B 120 orang. Ditanya jumlah penonton setelah setengah jam atau 30 menit tadi ya. Nah, maka dalam 30 menit berarti pendukung A 30 dibagi 2. Jadi 30 menit dibagi, karena tadi setiap 2 menit ya, berarti 30 kita bagi 2 dikalikan dengan 80 orang. Jadi setiap ditanyakan tadi 30 menit, sedangkan kalau setiap 2 menit itu yang masuk 80 orang, kalau 30 menit berarti 30 dibagi 2 kali 80 ya. Ini bisa kita coret ya, ini dibagi 2 dapatnya 1, 80 bagi 2 dapatnya adalah 4 ya. 40 ya diri sekalian ya, sorry ya. 80 bagi 2 dapatnya 40. Jadi 30 kali 40. 3 kali 4 12, nolnya kita tempelkan. Jadi 1200 orang. Itu pendukung A. Kemudian pendukung B dalam 30 menit berarti caranya sama ya. 30 dibagi 2 kali 120, karena setiap 2 menit tadi 120. Nah, ini bisa kita sederhanakan juga ya. Bagi 2 dapat 1. Kemudian 120 bagi 2 dapatnya berapa? 60. Oke. 6 kali 3 18, nolnya 2 kita tempelkan, jadi 1800 orang ya. Jadi penonton dalam stadion setelah setengah jam atau 30 menit berarti ini ya, pendukung A tadi 1200 ditambah pendukung B 1800. 1200 tambah 1800 hasilnya adalah 3000 orang. Jadi jumlah penonton dalam stadion setelah setengah jam atau 30 menit adalah 3000 orang. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Silahkan kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah ini, pada menit ke-8 lampu hias merah dan kuning menyala bersama. Untuk lampu merah kejadian itu merupakan kali kedua, dan untuk lampu kuning menyala yang pertama. Jadi pada menit ke-8 ya, atau setelah 8 menit itu 2 lampu menyala bersama, merah dan kuning. Nah, tapi untuk lampu merah ternyata itu sudah menyala yang kedua kalinya, sedangkan untuk lampu kuning baru menyala yang pertama. Pertanyaannya, untuk yang keberapa kalinya lampu merah dan kuning menyala pada menit ke-32? Nah, kalau pada menit ke-8 tadi menyala bersama ya, lampu merah itu menyala yang kedua, lampu kuning menyala yang pertama. Lah kalau menit ke-32 itu kira-kira lampu merah udah menyala keberapa dan lampu kuning udah menyala keberapa? Oke, di sini udah saya tuliskan juga adik-adik sekalian ya. Oke, jadi lampu merah menyala pada menit ke-8 untuk kali kedua. Nah, berarti untuk kali pertama itu lampu merah menyala pada menit keberapa? Nah, untuk kali pertama berarti 8 kita bagi 2. Jadi 4 menit. Jadi lampu merah itu menyala setiap 4 menit sekali. Sedangkan lampu kuning tadi menyala pada menit ke-8 itu yang pertama kalinya. Berarti lampu kuning menyala setiap 4 menit ya. Merah setiap merah setiap 4 menit, kemudian untuk lampu kuning setiap 8 menit. Dengan menentukan kelipatan dari lampu merah dan kuning ketika menyala sampai ke 32 atau sampai menit ke-30 adalah, nah ini berarti tadi merah setiap 4 menit sekali ya, berarti menyala pertama kali itu di menit ke-4. Kemudian kedua berarti menit ke-8. Menyala ketiga kali menit ke-12 ya, keempat kali menit ke-16, kelima kali menit ke-20, keenam kali di menit ke-24, menyala ke-7 kali di menit ke-28 dan menyala ke-8 kali di menit ke-32. Jadi di menit ke-32 itu lampu merah menyala yang ke-8 kali. Sedangkan untuk lampu kuning tadi setiap 8 menit. Jadi menit ke-8 itu menyala yang pertama, menit ke-16 menyala yang kedua, menit ke-24 menyala yang ketiga, dan menit ke-32 menyala yang keempat. Jadi lampu kuning pada menit ke-32 itu menyala yang keempat kalinya, sedangkan lampu merah pada menit ke-32 itu menyala yang ke-8. Nah, jadi pada menit ke-32 lampu merah menyala 8 kali atau kali ke-8 ya. Jadi lampu merah tadi menyala kali ke-8. Sedangkan lampu kuning menyala kali ke-8.
ya. Itu ya adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk pemecahan masalah ya di halaman 72 ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sekian karena sudah sore adik-adik sekalian. Saya harus pulang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.